surat Al-Imran ayat 3 yang bunyinya suratnya adalah ayat 3-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Asbabun nuzul dari surat Al-Imran ayat 3 ini adalah ayat ini dan ayat-ayat setelahnya turun berkaitan dengan kaum Nasrani. Kaum Nasrani Najran yang datang kepada Rasulullah SAW dan berbantahan tentang Isa alaihissalam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, siapakah ayahnya? Kemudian mereka pun menyifati Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Allah dan Trinitas ketuhanan. Ya, jadi ini asbabun nuzulnya. Kemudian tafsirnya, jadi ayat ini seolah mengatakan bahwa wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhannya Isa dan Tuhan bagi segala sesuatu adalah Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya. Terbebas dari apa yang diperdebatkan ahli Taurat dan ahli Injil dan yang diperdebatkan kaum Nasrani, penduduk Najran dan seluruh musyrikin musyrikin ya. Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan Allah pada rasul-rasul dan nabi-nabinya dan membenarkan tiap-tiap rasulnya karena sumber turunnya semua itu adalah satu, maka tak ada pertentangan di dalamnya. Ya, jadi bahwa semua agama itu samawi ya, semua agama turun yang ada dalam Al-Quran adalah agama samawi yang datang dari Allah, sehingga semua kitab itu ya turunnya dari Allah, sumbernya sama. Karena sumber turunnya semua itu satu, maka tak ada pertentangan di dalamnya. Dan kalau saja turunnya selainnya, maka akan terjadi banyak pertentangan. Diriwayatkan dari Mujahid tentang firman-Nya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dia berkata yang dimaksud sebelumnya adalah kitab-kitab atau Rasul. Juga diriwayatkan dari Ja'far bin Zubair tentang firman-Nya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran. Dia berkata yaitu dengan sebenarnya atas apa-apa mereka selalu perselisihkan. Itu menurut At-Tabari. Sedangkan menurut Ibnu Katsir ya, firman Allah dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, menerangkan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Allah menjamin tidak ada keraguan apapun di dalamnya. Ya, jadi karena semua ayat diturunkan oleh Allah secara langsung melalui malaikat Jibril, para malaikat menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Dan Allah menjamin keasliannya dan akan selalu menjaganya dari segala bentuk penyimpangan, baik tulisan maupun isinya sampai akhir zaman. Jadi yang menjaga Al-Quran itu nanti Allah sendiri, baik tulisan maupun isinya. Dalam ayat kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, Allah menegaskan turunnya Al-Quran merupakan pelengkap, ya, pelengkap dan penyempurna risalah. Ya. Jadi yang dibawa para nabi dan rasul. Dengan kata lain, tujuan kehadiran Rasulullah sebagai nabi dan rasul dengan membawa syariat Islam adalah untuk menyempurnakan syariat yang pernah diturunkan sebelumnya. Ya, jadi karena sudah disempurnakan, maka ya kita menganut yang disempurnakan tadi ya, penyempurnanya itu. Jadi syariat-syariat yang diturunkan Allah memiliki kesamaan substansinya. Jadi isinya itu secara garis besarnya sama substansinya, yaitu tentang tauhid. Adapun hal-hal lain, misalnya masalah hukum, Allah menurunkan materi yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan konteks di mana Nabi dan Rasul tersebut diutus. Materi-materi hukum inilah yang kemudian disempurnakan dengan Al-Quran ya, oleh Al-Quran ya. Ya, dengan begitu hukum yang digariskan Al-Quran dapat dijadikan petunjuk bagi umat manusia sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran akan menjadi pijakan. Menjadi pijakan untuk menapaki kehidupan di bawah rahmat Allah SWT. Dengan Al-Quran seseorang bisa membedakan antara yang baik dan yang batil. Ya, jadi Al-Quran adalah kitab suci yang terbebas dari segala macam pertentangan, yang merupakan sebuah kenyataan yang harus disebarkan kepada umat manusia secara eksplisit disertai dengan buktinya. Adalah juga menjadi suatu kepentingan bagi umat manusia untuk mengetahui kronologi peristiwa yang berkaitan dengan wahyu di dalam Al-Quran. Bediüzzaman Said Nursi, seorang ulama terkenal, menekankan bahwa cara yang paling efektif membatalkan falsafah materialisme dan naturalisme adalah dengan menjelaskan hakikat kebenaran Al-Quran. Ya, jadi memang Al-Quran itulah menjadi sumber dari segala apa yang menjadi permasalahan kita ya, yang juga membatalkan falsafah-falsafah selainnya gitu, yaitu Al-Quran itu. Ya, dalam Al-Imran ini gitu, seperti itu ayat 3 ini Allah menerangkan bagaimana bahwa ya
kitab-kitab yang turun sebelumnya itu juga dari Allah. Tapi Allah sudah menyempurnakannya dengan Al-Quran. Pada intinya seperti itu. Sehingga karena Al-Quran sebagai penyempurna, maka ya tentunya kita menganut yang sempurna. Kalau yang lainnya masih ada kekurangan, belum disempurnakan oleh Allah, dan disempurnakannya adalah lewat dengan kitab yang diturunkan terakhir, yaitu Al-Quran.